Kami mau datang Bapa, dalam segala kerinduan kami untuk memandang keindahan-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami siang ini Tuhan. Kami mau dengar sabda-Mu. Kami yakin sabda-Mu yang akan mengubahkan kami. Firman-Mu itu Tuhan yang akan menguatkan kami. Ubahlah hati kami Tuhan. Segala peristiwa dalam kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak. Dan segala kepahitan dan luka-luka itu supaya Kau ubahkan menjadi berkah. Berkah yang kami boleh miliki dan berkah yang boleh kami bagikan kepada keluarga kami, kepada lingkungan kami, kepada orang-orang terdekat kami. Supaya setiap dari kami boleh melihat bahwa Engkaulah Allah yang layak dipermuliakan di dalam segala perkara. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia,
dalam surga, kami sekarang siap. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur atas Romo Erwin siang ini. Kami serahkan Romo Erwin kepadamu Tuhan. Supaya Roh-Mu boleh bekerja di dalam Romo Erwin. Kiranya Tuhan segala sesuatu yang Tuhan ingin kami dengarkan siang ini, firman-Mu itu Tuhan, kami boleh dengar dari Romo Erwin. Kami percayakan Romo Erwin kepadamu. Dan kiranya Tuhan pimpin kami. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskanlah kami untuk selalu semakin menjadi seperti Engkau, gambaran-Mu Tuhan. Kami mohon ini semua hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Erwin, silakan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore para ibu, bapak, atau saudara-saudari. Dan pada sore hari ini saya akan bawa satu tema berjudul Luka Berbuah Berkah. Sebetulnya bahasa kita lebih berbuah berkat ya. Berkah itu kayak orang selamatan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita selamat ya kan. Setiap orang itu sebetulnya mempunyai bawaannya. Dia itu sebetulnya adalah bawaan orang yang nggak lengkap, nggak sempurna gitu ya. Dan biasanya setiap kita itu membawa luka kita masing-masing. Kalau saya menjelaskan ini, bukan berarti bahwa yang luka itu cuma 1, 2, 3 orang gitu. Sebetulnya semua orang itu membawa lukanya masing-masing. Nanti kalau Anda pengen mengetahui lebih penjelasan mengenai bahwa semua orang membawa luka itu bisa melihat dari presentasi atau live streaming saya Selasa kemarin lewat YouTube Erwin Santoso atau di Instagram Erwin MSF. Di situ saya berbicara dengan Ibu Clara mengenai banyaknya orang yang atau kebanyakan atau bahkan semua orang mempunyai luka atau membawa luka dalam relasi dengan orang lain. Nah, saya mengandaikan itu sudah Anda pahami. Artinya gini aja intinya. Kita semua tuh membawa luka kita masing-masing. Contoh nih ya, kalau misalnya kita ketemu orang nih, ada orang yang belum ketemu, halo, gimana kabarnya? Aduh, ini banget ya, senang banget, ya, kita ketemu lagi, aduh, udah lama banget ya, kangen banget, ya, ada yang begitu, ya kan? Nah, ada lagi orang yang begitu, kan, halo, segeran lo, badan lo kayak gemukan, oke. Ada lagi kalau misalnya datang langsung, hai, foto dulu, jangan ini foto dong. Ih, baru ketemu udah foto. Iya, foto dulu. Yang penting foto cepetan. Nah, sini yang benar-benar. Kamu di depan aku belakang soalnya badan aku gendut. Nah, jadi ternyata kalau kita ketemu orang itu beberapa personal traits atau kita sebut sebagai personality atau kepribadian orang itu masing-masing beda ya. Jadi kita itu membawa personality kita sendiri atau kepribadian kita sendiri itu sebetulnya bukan tanpa alasan gitu. Jadi kepribadian itu dibentuk salah satunya karena pengalaman di masa lalu yang bisa berasal dari luka. Jadi luka itu misalnya ya, kalau mau contoh nih, misalnya kita waktu kecil kan semua orang kan kalau waktu masih bayi kan nangis ya kan. Nggak ada ya bayi yang malu-malu nangis. Aduh nangis nggak keren banget, nggak ada tuh ya. Nggak ada bayi yang cool, jarang. Semua bayi begitu kalau sehat ya begitu dia lahir langsung nangis. Nanti dia aus nangis, nanti dia pengen pup nangis, pengen kencing nangis. Pokoknya bahasanya cuma 0 sampai 1 tahun itu. Nah, kalau dia tidak tahu bahwa dia itu maksudnya kalau si ibu tidak tahu bahwa satu-satunya bahasa si anak itu adalah nangis, maka dia akan jengkel banget sama anaknya. Padahal harusnya semua ibu harus sadar bahwa bahasa pertama yang dipahami dan dimengerti dan dijalankan oleh orang itu adalah nangis itu gitu. Nah,
Bayangkan waktu kita kecil, kita nggak ditanggapin waktu nangis. Wah, dia mau dibawa sekali, digendong, oh iya kencing nih diganti. Besok lagi, nangis lagi, wah, nangis, dibawa lagi. Sebentar lagi neneknya datang. Udah, anak kecil jangan dibawa-bawa melulu. Nanti dia bau tangan. Jangan, nggak usah pakai begitu-begitu. Nanti biarin aja, ntar juga dia diam sendiri, malah anteng kalau dia bau tangan, dikit-dikit nangis, kamu gendong, lama-lama dia nggak mau turun loh. Nah, oke. Nah, dari situ kayaknya pengalamannya bagus nih, kalimat yang bagus dari orang tua, tapi salah. Kenapa? Karena bahasa bayi itu cuma nangis, sehingga kalau tangisannya itu tidak ditanggapi, membuat si anak menjadi luka. Lukanya gimana? Dia merasa dicuekin, sehingga ada satu tahap yang namanya trust and mistrust itu terjadi. Dan anak membuat dirinya menjadi tidak percaya pada orang di luar lingkungannya. Itu cuma contoh. Jadi ya, contoh dari ribuan, bahkan jutaan hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang pada masa kita nggak berdaya dulu. Jadi akibatnya apa kalau misalnya anak dicuekin tadi? Akibatnya dia jadi nggak pengen nangis, memang benar kata orang tua tadi. Tuh kan lihat, sekarang dia nggak nangis, kamu periksa, udah bau tuh. Oh ternyata dia kalau mau ya aja, pup aja, nggak usah pakai nangis-nangis, dia langsung. Besok-besok kalau udah gede akibatnya apa? Akibatnya kalau mau melakukan apa-apa, dia bisa selintutan. Selintutan tuh ngumpet-ngumpet, ya, backstreet melulu, jarang ngomong, nggak mau ngomong, males ngomong, nggak percaya sama orang, suka sembunyi-sembunyi gitu misalnya. Tapi itu macam-macam. Tidak bisa dibuat stereotip, manusia bukan matematika ya. Kalau ini pasti begini, enggak. Tetapi itu bisa sesuai dengan kepribadian asal yang diberikan oleh Tuhan kepada si bayi itu, berkembangnya kemana itu tinggal nanti terserah Tuhan gitu istilahnya. Nah, luka yang berbuah berkah itu adalah sesuatu yang mau saya ambil pertama itu kesadaran bahwa kita itu semua sebetulnya terluka. Jadi kalau ada orang misalnya dikit-dikit kalau ketemu, ini maaf ya, saya nggak menyinggung siapapun tapi saya harus ngomong. Dikit-dikit kalau ngomong, rambut kamu bagus banget sih. Rambut kamu bagus banget, yang di situ juga. Kamu rambutnya bagus, di mana? Rambutnya bagus. Oh, dia pasti pernah atau sedang mengalami masalah dengan rambut. Jadi kalau orang berbicara sesuatu dan sesuatu itu diulang-ulang, biasanya dia bermasalah dengan hal itu. Atau misalnya lagi, ada orang sangat memperhatikan, misalnya kalau ibu-ibu kan berat badan ya, misalnya berat badannya, kamu kurusan ya, gendutan ya, udah ini ya. Nah, berarti dia punya luka di bagian body weight atau berat badan. Mari kita lihat sekarang, contoh-contoh itu sekarang sudah semoga dipahami ya sebagai sesuatu yang penting untuk kita ya. Nah, saya akan bacakan dulu dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudari atau para ibu yang terkasih, kita itu sebetulnya di samping kita mempunyai luka, kita itu mempunyai potensi yang sangat besar, macam-macam. Bahkan dengan potensi luka itu sendiri, kita menjadi unik gitu. Jadi kalau semua orang perhatiannya cuma sama rambut, bayangin, berarti nggak ada yang perhatiin badan, nggak ada yang perhatiin tangan, nggak ada yang perhatiin kuku, nggak ada yang perhatiin kata-kata, nggak ada yang perhatiin bau mulut, nggak ada yang perhatiin mata, dan seterusnya. Jadi masing-masing dari kita itu memang campuran dari kelebihan dan kekurangan yang akhirnya akan menjadi bagian dari keunikan kita. Nah, Tuhan menyediakan itu buat kita supaya kita itu juga bertumbuh dan berkembang, ya. Bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik. Maka dia menyediakan benih. Benih itu memang tidak semuanya menarik, tidak semuanya berasal dari yang baik, tetapi kita tetap bisa membuatnya menjadi baik kalau kita berhasil menumbuhkannya menjadi berguna bagi orang lain.
Nah, sekarang semua orang itu sebetulnya pernah terluka. Tadi saya udah ngomong ya, pernah terlukanya tuh dari mana? Nah, semua orang pernah terluka sejak dilahirkan sampai dewasa, pernah. Terluka yang dasar ya kayak tadi itu ya, tapi terluka yang lain misalnya ketika si anak pertama itu ya, misalnya anak yang pertama itu bisa juga disayang banget, disayang mamanya, disayang sama neneknya, disayang sama apa namanya, tante-tantenya karena anak pertama, dan itu ternyata juga membawa luka. Lukanya apa? Lukanya menjadi terlalu diperhatiin sehingga dia tidak punya ruang untuk memikirkan dirinya sendiri karena semua sudah dipikirkan oleh orang lain. Penyakit anak pertama biasanya kurang perhatian pada dirinya sendiri karena terlalu diperhatikan oleh yang lain. Misalnya itu stereotip ya. Stereotip itu tidak harus terjadi pada semua orang, tetapi kebanyakan kayak begitu. Yang kedua adalah keluarga kita juga nggak ada yang sempurna. Orang tua kita juga nggak sempurna. Orang tua kita juga punya kelemahan, apalagi kalau zamannya orang tua kita yang lahir di zaman generasi X ya misalnya. Nah, pada zaman generasi X tidak ada orang tua yang apa namanya membaca buku-buku. Tidak ada orang tua yang ngerti bagaimana caranya membesarkan anak secara baik, membesarkan anak dengan kata-kata yang baik, dengan 5 bahasa cinta dan lain sebagainya. Nggak ada. Sehingga apa? Yang terjadi ya natural gitu. Natural itu apa? Ya natural. Apa yang dilakukannya ya udah berdasarkan apa yang dia tahu aja gitu. Tapi buktinya kita seperti sekarang. Ada yang baik, ada yang nggak baik juga gitu. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai kelebihan ya untuk mengira-ngira bagaimana supaya dia bisa mengasuh anak dengan baik. Bersyukurlah, maka kita juga pantas bersyukur kalau orang tua kita juga termasuk orang yang berpendidikan misalnya. Berpendidikan itu minimal SMA ya. Tetapi kan tidak sedikit orang tua kita yang mungkin sekolahnya cuma SMP, SD gitu. Maksud saya nih untuk ibu-ibu ya, dan bapak-bapak atau siapapun yang di sini yang usianya udah 40 tahunan, ya kan? Kalau udah 40 tahun, apalagi 50 tahun ke atas, ya zaman dulu mungkin orang tua kita bukan tergolong orang tua yang berpendidikan, ya memang wajar karena situasi. Tapi kalau ada orang tua kita yang berpendidikan tinggi, misalnya karena dia itu sampai kuliah, kita harus berterima kasih. Apalagi anak-anak sekarang, di mana orang tuanya itu minimal SMA gitu. Anak-anak yang sekarang ini yaitu kita sendiri itu lulusan minimal SMA, atau kalau ada yang kuliah itu jauh lebih baik sehingga bisa memahami semuanya dengan lebih baik. Tapi kita tetap bukan orang yang sempurna. Kita bertemu orang lain yang belum tentu juga membawa hal yang positif. Jadi kalau kita ini misalnya gimana kita bisa bebas dari luka? Nggak mungkin. Kita ketemu orang aja begitu keluar dari rumah, misalnya ya keluar rumah, buka pintu, misalnya kita nggak dibantu sama karyawan, buka pintu gerbang sendiri mau ngeluarin mobil. Ada tukang koran ngelempar. Tukang korannya nggak tahu lagi dilempar kita. Pas lagi dibuka, kena muka kita. Kita kaget setengah mati dan itu trauma. Itu bisa membuat luka. Besok-besok kita nggak mau buka di pintu gerbang karena apa? Karena takut ada ini lagi. Ada koran jatuh ke muka kita lagi gitu. Nah, itu namanya hal-hal kecil yang tidak mungkin kita hindari. Kita semua bisa menyerap energi interaksi dengan orang lain. Jadi sebetulnya ya, kita itu kalau mempunyai interaksi itu ya ngobrol-ngobrol, terhubung, mungkin diem tapi duduk, tapi juga deket, pokoknya ketemu lah ya. Nah, kita berinteraksi dengan orang lain, kita tuh menyerap energi dari pertemuan itu. Energi yang dimaksud adalah nuansa atmosfernya gitu. Misalnya kita ketemu orang ya yang mukanya jutek banget misalnya. Kita sambil nunggu nih, misalnya sambil nunggu mau nonton film misalnya masih kurang 15 menit lagi kita nunggu situ. Tuh orang jutek banget. Ini film lama banget sih nih. Nggak jelas nih ininya nih.
Biasanya 10 menit sebelumnya udah dibuka, ini kok belum dibuka-buka sih? Dia ngomong terus. Kita nggak ngapa-ngapain, kita mungkin diam aja. Tapi karena dia ngomong terus, lama-lama kita berasa gitu. Bukan lama-lama sih, dalam waktu singkat kita pun akan berasa, akan nangkep suasana nggak enak dari orang ini. Ini orang bawel banget sih. Orang tunggu aja, nanti juga dibuka sendiri. Mungkin kita dalam hati ngomong begitu. Tapi dia, lama banget deh. Tiba-tiba dia deketin kita. Ini biasanya segini ya, udah 10 menit belum dibuka. Kenapa sih? Mana males aku nih di luar nunggu begini, tempat duduk mana penuh lagi. Kita mungkin masih nggak nanggepin, tapi jangan salah, atmosfernya kita sudah tangkap. Dan itu membuat luka juga. Jadi luka itu dari banyak hal. Ketika terluka, energi yang toksik itu tercipta dan kemudian disimpan. Saya sebut tercipta dan disimpan kenapa? Coba kita pulang. Ketika kita pulang, apa yang kita ceritakan? Tadi gila tuh ketemu sama perempuan, berisik banget. Masih 15 menit dia ngomong, ini dibuka jam berapa sih? Gue diem aja dah, gue nggak ngomong. Bentar lagi dia ngomong lagi. Biasanya 10 menit sebelumnya bukan dibuka. Dia kayak ngomong sama nggak tahu sama siapa gitu. Gue diem aja, ngapain gak ngomong sama gue. Terus kemudian deketin gue lagi, dia ngomong lagi. Bu, ini biasanya dibuka jam berapa sih? Kurang 10 menit. Saya bilang, nggak tahu mbak. Orang saya nggak ngerti, ininya saya sih ikutin aja. Lama banget sih ini. Ya gue gedek lah kelihatan, ini orang mau nonton bikin gue emosi aja nih ini. Nah, ternyata ketemu dengan orang itu, meskipun tidak bermaksud melukai kita, toksiknya atau racun dari interaksi itu ternyata kita bawa. Bayangkan kalau kita punya pasangan yang kayak begitu. Bayangkan sekarang. Ya, berarti setiap hari kita akan mengalami toxic relationship. Berarti kita akan mengalami relasi yang benar-benar saling meracuni. Relasi seperti ini akan sangat sulit kita hindarkan karena dia adalah orang yang terdekat. Bayangkan kalau itu dari anakmu sendiri. Anak kita mungkin modelnya adalah moody, anak kita gampang marah, emosian, ketemu ini langsung, atau mungkin dia nangis, gampang nangis, sedih, melo, tiap hari ketemu, kamu diem, bisa nggak sih kalau nggak nangis, kamu nangis mulu? Ngapain sih melankolis banget jadi anak? Besok lagi dia ngomong, Ma, ini benar-benar sedih banget loh, Ma. Tadi tuh teman aku ada yang ini, waduh, dia kemudian, wah, mungkin buat kita kayak nggak apa-apa, dia ini bukan saya gitu. Tapi nanti pas malam cerita sama suami. Itu yang nomor 2 tuh, tadi nangis lagi. Aku pikir, ini orang gimana sih? Orang temennya pergi, temennya pindah sekolah, dia nangis. Kita ceritain, berarti kita juga terkena interaksinya. Sehingga toksonya atau racunnya menyerap kepada kita. Yang keenam adalah kita punya pilihan sebetulnya. Kita mau memadamkan, jadi luka itu bisa dipadamkan. Kita mau memegangnya, jadi bisa dipegang. Ya, atau kita membiarkannya membusuk. Membiarkan membusuk tuh acuh tak acuh, biarin aja ntar juga hilang sendiri. Padahal tidak akan pernah akan hilang sendiri. Nah, mari kita membaca dari Roma bab 8 ayat 4 sampai 14. Saya baca ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, kita ini sebetulnya sibuk setiap hari berhubungan dengan kedagingan kita. Jadi kalau ada yang disebut sebagai kedagingan, itu sebetulnya adalah kebutuhan kita yang terus-menerus minta untuk dipenuhi. Dan jangan salah, ternyata kebutuhan kita yang minta terus-menerus untuk dipenuhi itu berasal dari, selain kebutuhan alamiah kita, adalah berasal dari luka. Minta diperhatiin, minta minta berkuasa terus, berisik sono, berisik sini, merintah-merintah, ngomel-ngomel, misalnya gitu. Atau terus-menerus
terus-menerus minta perhatian. Baju gue bagus nggak sih? Bajunya bagus nggak sih? Udah bagus. Tadi aku buru-buru pakainya nih, ininya apa? Aduh, kayak nggak matching dah atas sama bawah. Udah matching, gue aja pakai kaos santai. Ya, tapi kan kalau gue ini kan udah terlanjur pakai begini. Ini bagus nggak sih? Kalau lu sih kalau ditanya nggak mau jawab apa? Tanya main lain. Gimana sih baju aku bagus nggak? Bagus, bagus, bagus kok, bagus. Beneran ya bagus ya? Ini soalnya nggak matching, atas sama bawah. Semua orang ditanyain kebutuhannya. Jadi kebutuhan kayak, ini orang kedagingan banget ya. Udah bagus-bagus gitu, masih aja ribet banget. Oh, ternyata itu bukan karena kebutuhan daging semata, tetapi itu adalah berasal dari luka. Oleh sebab itu, luka harus benar-benar kita boleh singkirkan bersama dengan Tuhan. Nah, keinginan mata dan keinginan daging. Kita hidup dengan keinginan mata, daging, dan keangkuhan dirinya. Beberapa perasaan yang salah duga adalah gini, kita sebagai pusat perhatian, atau kehendak kita adalah yang paling penting, itu ya. Atau pikiran kita adalah yang paling benar. Karakter dan hidup kita tuh udah jadi. Ya gue gini ini, wah udah belagu banget kalau udah ketemu sama orang, pasti berasa bahwa, ya saya sih orangnya sih ini ya, kalau saya sih orangnya sih nggak terlalu banyak ngomong ngurusin orang lain lah, ngapain ngurusin orang lain? Urusan kita juga udah banyak ya kan, ngapain saya ngurusin orang lain? Buat apa saya ngurusin orang? Buat ini, waduh, kalau ngomong kayak paling bener sendiri gitu ya. Kayak seolah-olah hidupnya udah jadi. Para saudara-saudari, Anda harus tahu, kita ini belum ada yang jadi. Kalau udah jadi, berarti kita mati, selesai. Udah, ya. Jadi karakter hidup kita itu adalah karakter yang belum jadi, maka kita nggak usah belagu, kita harus menjadikan diri kita itu terus-menerus belajar bersama dengan orang lain. Atau ada yang merasa bahwa aku nggak perlu berubah lagi. Nah, ini tanda orang-orang yang sudah di atas 50 atau 55 tahun. Biasanya udah nggak mau berubah. Kalau nggak mau berubah lagi, artinya kalau pakai bahasa yang gampang ya, Anda sudah tua. Kalau Anda masih muda, jiwanya muda, Anda pasti mau berubah. Pasti mau diperbaiki, pasti mau dievaluasi. Itu tandanya Anda punya semangat muda. Atau harta kekuasaan adalah segalanya. Jangan salah. Ya, apalagi musim sekarang nggak usah belagu-belagu kita ini. Kita punya apapun juga. Ketika kita tiada, maka kita nggak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah jasa, yang kita bawa adalah nama, yang kita bawa adalah apa yang sudah kita buat untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan terutama kekuasaan itu. Nah, mari kita bicara secara spesifik mengenai luka nih. Luka tidak dijalani sendiri. Luka itu mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Jadi, kalau kita terluka, itu jangan merasa bahwa ya udah biar gua ini, nggak bisa. Biar aja gua ini yang terluka, ngapain lu repot? Ngapain lu sibuk? Nggak usah sibuk, ini gua juga sendiri, ya udah kayak gini ini gue, nggak usah pakai acara, lu nggak usah ngebantu-bantu gue, emang gue orang kayak gitu. Tidak bisa. Saudari-saudara, luka itu benar-benar mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Kalau saya sebagai seorang yang merasa besar, kalau saya sebagai seorang yang menderita grandios, misalnya grandios itu adalah orang yang selalu merasa penting, merasa besar, merasa hebat, lebih tinggi dari orang lain, yang kita sering menyebutnya sombong. Padahal sebetulnya dalam istilah psikologi, dia bisa menderita grandios juga. Karena merasa harus didahulukan, merasa hebat, semua orang perhatiin dia, gitu ya. Dan itu adalah penyakit juga. Nah, maka kalau kita terluka, harusnya kita mampu menyadarinya supaya tidak mengganggu interaksi kita dengan orang lain. Supaya nggak mengganggu hubungan kita dengan orang lain, gitu ya. Nah, pengaruhnya pada diri kita sendiri, jadi kalau luka itu mempengaruhi apa sebetulnya? Yang pertama adalah cara memandang diri saya sendiri. Contoh, waktu kecil misalnya, kita disebutkan misalnya, kamu nakal banget kalau dia yang datang aja, pasti ribut. Udah kalau pelajarannya nggak bisa, rame mulu,
cari perkara mulu, berantem mulu. Kamu tuh ada gunanya nggak sih? Waduh, kalau orang zaman dulu kan ngomongnya bisa ngaco ya, bisa mungkin juga anjing babi keluar tuh, ya kan? Sehingga ketika muncul menjadi besar, cara memandang diri kita sendiri jadi kecil. Kita nggak pernah percaya pada diri kita sendiri. Karena saya pembuat keributan, jadi mungkin kita datang dengan nunduk-nunduk. Tanpa sadar nih orang ya, beberapa orang misalnya, kalau misalnya kehadirannya, presentasinya nih, ada orang yang bisa mengangkat dada dengan luwes. Tetapi banyak ada orang juga yang bongkok. Bukan karena tubuhnya bongkok, tapi kayak menghormat gitu. Nah, itu tanda bahwa dia mengalami rendah diri atau yang disebut sebagai inferioritas. Contohnya, ya itu cuma contoh dari ribuan contoh. Yang kedua adalah cara memandang orang lain. Cara memandang orang lain. Misalnya, kalau dulunya ini contoh ya, ada yang dulu dia tinggal bersama dengan seorang, gini, orang tuanya adalah seorang pembantu rumah tangga. Tapi pembantu rumah tangga dari keluarga yang baik. Jadi bosnya adalah bos yang baik, sehingga akhirnya dia boleh tinggal di situ, tinggal dengan pasangannya, sampai dia punya anak, gitu ya. Di rumah itu akhirnya dia dibeliin rumahnya di sebelah, ya, di sebelah tuannya itu. Tapi lihat, seluruh keluarganya itu dibantu menjadi pembantu di situ, membantu di rumah sebelahnya. Nah, ketika si ibu ini ngasih tahu atau ngajarin si anaknya, pasti si ibu kan ngajarin ya, hati-hati ya kamu ya. Kamu hormat sama dia tuh. Itu bos kita. Kamu jangan kurang ajar. Kamu ngomongnya yang benar. Kamu ini terus ya. Sehingga dia akan melihat orang lain itu lebih besar. Yang satu memandang dirinya lebih kecil, yang satu memandang orang lain lebih besar. Itu bisa sebaliknya loh ya. Memandang orang lain lebih kecil, memandang dirinya lebih besar. Bisa juga. Nah, cara memandang orang lain dipengaruhi oleh luka. Hal lain adalah cara melihat dunia sekitar. Nah, dunia sekitar yang kita lihat ini adalah dunia di sekitar kita. Ada yang ngomongnya nih, orang yang ngomongnya jelek banget. Kalau ngomong sama dia, gimana pagi ini? Ah, males gue. PSBB tetep aja rame. Tapi tadi tuh ini banget ya, tadi tuh udaranya sih seger banget loh. Tadi termasuknya pagi ini tuh nggak terlalu panas loh. Apa? Udara sih emang sejuk. Tapi itu loh, tadi itu gue jengkel banget. Tadi ada truk, udah tahu truk jalannya harusnya di pinggir deh, jalan di tengah. Gue jengkel banget tadi, mana jalan jadi pelan-pelan. Ya udah, namanya jalan bukan punya kita, ya udah santai aja kali. Tadi itu kan, kalau aku sih tadi pagi itu, waduh, seger banget sampai aku buka itu jendela, langsung aku ngerasa seger banget pagi ini. Aku jadiin, lo enak jendela rumahnya di kompleks, nggak kayak aku, rumahnya kan nggak di kompleks, aku mah di kampung rumahnya. Udah ini gimana sih kerjaannya nih, pada belum datang nih. Pokoknya kalau ngomong sama dia itu jelek terus gitu. Jadi kita kalau ketemu dia itu udah bakal tahu situasinya pasti akan negatif gitu. Jadi dia akan membawa atmosfer negatif juga kepada kita. Tapi orang ini melihat dunia di sekitarnya memang selalu negatif. Ada yang sangat positif. Saya dulu punya seorang provinsial ya, sekarang sudah meninggal. Provinsial itu pemimpin yang sangat positif. Kalau ditanya apa-apa, oh itu baik sekali itu, baik. Dia itu orang yang sangat baik itu. Enggak ini, oh baik sekali. Itu saya senang sekali. Itu orangnya ramah, baik. Sampai yang lain pada bingung. Ini orang kok ngomongnya baik-baik terus ya. Apakah nggak ada jeleknya dunia ini gitu. Tapi dia selalu ngomong baik. Yang keempat adalah orientasi hidup. Orientasi hidup misalnya, kalau dia hidup di lingkungan yang bekerja, makanya biasanya anak-anak itu mengikuti pekerjaan orang tuanya ya. Orang tuanya jualan nih, misalnya di Harko. Nah, kalau jualan kan anaknya diajak dong. Diajak tungguin ya bentar ya. Misalnya anak suruh nungguin nih. Mama kencing dulu. Kencinglah dia mamanya. Anaknya suruh nungguin. Kamu kalau nunggu jangan di dalam, di luar. Itu nanti orang pada nyolong di depan, badan kamu kecil begitu, di luar. Kenapa sih? Ya udah nunggu di luar, itu banyak orang jahat. Nah, sehingga tanpa sadar kalimat-kalimat itu melukai juga. Sehingga setiap kali dia ada di toko dipenuhi dengan kekhawatiran bahwa ada orang, ini beneran ya, bahwa dia merasa bahwa ada orang jadi etalase depan, itu di depannya itu dia merasa bahwa selalu ada orang yang pengen ngambil. Saya bilang, memangnya nggak pasang CCTV aja?
CCTV dipasang di sebelah sini Romo, tapi kan dia bisa ngambil dari sebelah sana. Jadi penuh dengan kecurigaan. Orientasi hidup yang lain adalah misalnya dia akan selalu mencari uang, mengumpulkan uang. Kenapa? Karena mungkin masa lalunya miskin. Ada orang yang mempunyai luka, namanya luka kemiskinan atau luka ketakberadaan. Atau dalam bahasa Inggris disebut the wounds of nothingness. Jadi luka karena merasa saya tidak pernah ada. Akibatnya hidupnya selalu dipenuhi dengan ngumpulin duit supaya dia bisa menjadi orang yang dilihat orang lain sehingga orientasi hidupnya ke sana. Nah, 4 contoh ini rupanya baik ya. Saya contohin. Yang lain saya bacain aja. Prioritas pilihan bertindak, lebih suka nolong, ada yang lebih suka diem, ada yang lebih suka jadi bos gitu. Pola relasi dengan orang lain juga sangat dipengaruhi ya. Dia selalu Dia selalu memandang orang lain itu dengan curiga. Ada orang yang selalu percaya. Ada orang yang bisa langsung berserah, tetapi ada orang yang percaya. Jadi sebetulnya kalau kita ini dianggap kamu tuh jadi orang nggak bisa berserah ya, dosa lo sama Tuhan. Tunggu dulu, jangan ngomong dosa-dosa dulu. Jangan-jangan ini tuh bukan soal dosa. Jangan-jangan ini tuh soal luka yang tidak atau belum disembuhkan atau tidak diperhatikan. Gitu. Itu pola relasi. Pola pembelaan diri. Aduh, kalau ngomong pembelaan diri ini bisa 2 jam nih ya. Pola pembelaan diri itu macam-macam. Ada orang baru ketemu orang langsung garu-garu. Kenapa nih? Karena dia pengen membela diri supaya dia kelihatan happy, supaya dia kelihatan nggak terlalu serius, dia garu-garu. Sambil senyum-senyum. Ada orang yang kalau nulis di WA, itu selalu belakangnya misalnya gini, halo, apa kabar? Selamat pagi, semoga baik-baik saja ya, hehe. Hehe-nya nggak jelas loh, bukan masalah apa-apa. Oh iya, yang jawab di sana, biasa aja nih baru mau berangkat ke kantor. Loh, kok baru berangkat ke kantor? Emang ke kantornya sendiri? Hehe. Nah, hehe ini adalah suatu kebiasaan di mana orang ingin membuat suasana menjadi tidak kaku. Caranya adalah dengan hehe itu. Karena kalau tidak ada hehe, maka dia merasa kalimat-kalimatnya itu terlalu tajam. Orang ini takut, maka pembelaan dirinya adalah dengan kata hehe. Yang lain lagi macam-macam. Dikit-dikit ngebersihin kuku. Ada lagi yang gigit-gigit kuku, ada lagi yang misalnya ada lagi yang misalnya selalu melumasi bibirnya, ada lagi kalau cewek, kalau ini agak umum ya, cewek selalu mau ngebeterin rambutnya, dibuat main, udah dibuat ke kiri disabet lagi, udah buat ke kiri lagi, disabet lagi. Tapi mungkin dia nggak terlalu percaya rambutnya bagus. Tapi ada orang yang dengan santainya rambutnya langsung diiket, udah nggak usah dipegang-pegang. Tapi nanti lukanya di bagian yang lain. Ya, suara rekaman yang berulang juga pengaruh pada diri sendiri. Jadi setiap kali mau melakukan sesuatu, suara rekaman orang tua itu bisa muncul dan itu bisa berpengaruh. Misalnya kalau suaranya bagus ya bagus, misalnya ingat ya, jangan pernah nyuri. Karena nyuri itu begini misalnya. Dan itu kemudian ditanamkan oleh orang tua. Sehingga dia mau ngambil sesuatu, padahal ini harus diambil, misalnya komisi kerjanya. Dia tidak berani mengambil komisi kerjanya karena dia merasa kayak mencuri. Dia harus ngomong dulu, harus jelas dulu, harus sign ini, sign itu, yang buat orang lain jadi prosedural gitu. Nah, ini disebut suara rekaman yang berulang. Pengendalian dan kontrol diri yang berbeda satu sama lain. Ada orang yang kontrol banget sehingga ngomongnya tuh selalu harus benar, ngomongnya harus lurus, tapi ada yang kontrolnya lepas banget, santai. Dah, pokoknya santai aja, gue ngomong apa juga pasti boleh gitu. Biasanya orang tuanya permisif ya. Yang 10 adalah perasaan otomatis. Perasaan otomatis misalnya begini, luka itu paling sering ya. Misalnya kalau kita misalnya melihat TV nih, perhatiin ya, TV ya. Kalau TV misalnya kita lihat ada acara tertentu, bagian mana yang kita gampang nangis? Ada orang yang ketemu pacarnya,
terus pas ketemu pacarnya dia pelukan, kita ikutan nangis. Ada orang yang misalnya melihat anak kecil ditinggal sama maknya, ketemu sama mamanya, pada saat berpelukan, kita yang nangis. Nah, ternyata tempat-tempat di mana kita nangis itu adalah tempat-tempat yang berbeda satu sama lain gitu. Ada yang nangisnya soal pacaran, soal cinta, ada yang nangisnya soal anak-anak, ada yang nangisnya soal kemiskinan, gitu kan? Ada yang nangisnya soal bencana dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan otomatis, seperti juga berasal dari pikiran yang otomatis. Atau dalam bahasa Inggris adalah automatic thought. Di automatic thought itu berasal dari pengalaman di masa lalu juga. Bahwa kalau kita begini, pasti, kalau ada peristiwa begini, ini pasti begini, gitu. Jadi, automatic thought itu sesuatu yang akan berlangsung begitu saja, sehingga kita nggak akan sempat untuk berpikir yang lain. Pikiran kita nanti akan mempengaruhi perasaan, perasaan akan mempengaruhi tindakan kita. Ya, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan kita juga. Pengaruh pada diri yang lain adalah pada stres dan penyakit. Jadi orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu, belum tentu loh dia itu sebetulnya harusnya sakit. Tetapi karena dia adalah seorang yang yang mempunyai luka yang belum disembuhkan, itu aja. Ya. Nah, sekarang yang mendukung self healing, kita kan perlu untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri ya. Penyembuhnya adalah hubungan yang sehat. Jadi kalau kita punya pasangan, kita kan membawa diri kita masing-masing. Yang sana sakit apa, kita sakit apa. Nah, pada saat kita terhubung satu sama lain atau berelasi dengan yang lain, maka kita harus mempunyai hubungan yang sehat. Misalnya satu sama lain ngomong, satu sama lain misalnya terbuka, satu sama lain juga bisa berani lah menyampaikan dulu saya begini, dulu saya begitu. Dan itu saya buat sekarang ini ya. Saya buat dengan satu program yang namanya Discovery. Tapi sekarang ini sedang dalam kondisi entah online, entah tidak, tapi saya tidak mendukung pertemuan yang online. Kenapa? Karena seharusnya pertemuan fisik itu lebih penting dalam rangka Discovery ini. Tapi kalaupun sampai dilakukan secara online, saya juga tetap mendukung karena ini penting banget pengenalan, terutama mereka yang sedang berpacaran serius. Yang kedua adalah hidup yang sehat jasmani. Jadi ternyata luka-luka kita di masa lalu itu ada di dalam diri kita, tetapi bisa sedikit terkurangi atau bahkan banyak terkurangi atau bahkan menjadi sehat. Itu kalau kita sehat jasmani. Contohnya ya sekarang ya, kalau Anda naik sepeda ya kan, naik sepeda dengan roda yang gede itu berarti olahraga beneran. Naik sepeda dengan roda yang kecil, sepedanya bisa dilipat, ada mereknya depannya B, itu berarti sepeda bahagia. Kenapa? Katanya rodanya kecil, sehingga kalau kita bersepeda dengan sepeda itu, maka kita akan menjadi bahagia. Bahagia karena harganya mahal. Artinya kita bersepeda bahagia, harus bahagia. Bisa. Nah, kebahagiaan itulah yang membuat kita menjadi lebih sehat. Ya, ada. Kemudian adalah hidup spiritual yang sehat juga. Hidup spiritual yang sehat ini penting. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa Tuhan berkehendak untuk membebaskan kita, memberi kita hidup yang baru. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, dan ini sama sekali tidak harus terhubung dengan yang namanya misa-misa penyembuhan, bukan. Saya merasa bahwa yang terpenting yang Tuhan inginkan adalah kita bekerja untuk penyembuhan itu bersama dengan Tuhan. Jangan memasrahkan diri hanya kepada Tuhan, tapi bekerja bersama Tuhan. Saya ulangi, bekerja bersama Tuhan. Kita harus berusaha melihat apa kesalahan kita, lalu mencatat apa kira-kira yang dulu menjadi penyebab luka, lalu mengampuni, gitu-gitu ya. Nah, di sini. Yang keempat adalah ekspresi yang kreatif. Ekspresi kita itu loh, coba diperhatiin dong. Para ibu ya, ekspresi, ada yang orang ekspresinya tuh monoton, begitu mulu. Kalau ekspresinya ngomel-ngomel mulu, mukanya sampai ngomel, mukanya aja lo ngomel. Mukanya itu kalau dipoto bunyinya ngomel gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau saya
diminta untuk menangani beberapa kasus, biasanya akan saya minta fotonya, gampang. Fotonya meskipun fotonya itu ketawanya nggak asli akan kelihatan bahwa dia itu aslinya adalah ngomel gitu ya. Tapi kalau orangnya itu happy, orangnya itu tulus, dia nggak ketawa pun akan kelihatan biasa. Nah, maka caranya yang keempat ini, ekspresinya kreatif. Orang boleh ada marahnya, boleh banget. Orang boleh ada ngomelnya, boleh banget. Orang boleh ada misalnya keselnya, boleh banget. Tetapi orang boleh juga ada senyumnya. Orang boleh juga ada bercandanya. Orang boleh ada bahagianya. Orang boleh kekanak-kanakan kadang-kadang boleh juga gitu ya. Jadi ini yang membuat sebetulnya setiap orang menjadi sehat. Ekspresinya tuh macam-macam, jangan satu jenis aja. Yang kelima adalah seksualitas yang sehat. Seksualitas yang sehat antara pasutri itu membuat orang menjadi sehat. Jadi kalau kita mau sehat, kehidupan seksualnya harus dijaga. Apalagi Anda yang masih muda-muda nih. Muda-muda itu apa? Ya muda-muda lah, masih di bawah 65 tahun. Anda harus tetap menjamin bahwa hubungan seksual Anda itu terjadi secara rutin, disepakati bersama, dan jangan absen terlalu lama. Seksualitasnya menjadi sehat, menjadi lama-lama lukanya akan terobati dan semakin tua semakin sehat. Finansial yang sehat, udah pasti ya, kalau nggak ada duit gimana dong mau jadi sehat ya. Paling nggak finansialnya tercukupi lah, nggak usah kaya-kaya amat ya kan. Minimal keluar negeri 2 bulan sekali gitu kan. Mobil ada 4 orang, mobilnya 4, bercanda ya ini. Intinya adalah pokoknya finansialnya sehat, makan cukup, sekolah bisa, ya kadang-kadang main-main bisa, udah cukup gitu aja, nggak usah yang mewah-mewah ya. 7, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ini penting. Oleh sebab itu biasanya sekarang penjual-penjual rumah itu juga melihat bahwa perumahan itu nggak boleh diisi oleh orang-orang jualan, karena memang kalau rumah tambah orang jualan lagi itu atmosfernya jadi beda. Atmosfernya bukan atmosfer orang rumah. Atmosfernya ada yang keburu-buru, ada yang nanti kalau udah jualan di rumahnya itu nanti jadi rumahnya kotor, jadi pemandangannya drum-drum di situ, ember-ember di depannya, nanti bisa gotnya jadi bau dan sebagainya karena jualan. Atau pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat udah jelas ya, membiasakan positive thinking, dan juga menjadi teman bicara serta memperoleh teman bicara yang sehat. Kita jadi teman bicara yang sehat, cari teman bicara yang sehat. Kalau punya teman ngomongnya negatif mulu, udah deh jangan kelamaan sama dia, boleh basa-basi aja, tapi nggak usah kelamaan. Karena kalau kelamaan nanti kita ketularan, ya, ketularan ininya, ketularan penyakit negatifnya. Lagi usaha self healing adalah buat pikiran yang sugestif, yang positif ya. Ini nggak apa-apa, ini benar. Setiap orang pasti punya luka, aku juga. Jadi nggak masalah. Kayak gitu-gitu tuh, itu sugestif ya. Membuat jarak fisik dengan orang lain untuk makin mengenal diri. Jangan terus-menerus ketemu orang mulu ya. Ini bukan social distancing, tetapi yang dimaksud adalah kadang-kadang carilah ruang untuk retreat. Kita juga perlu retreat, bukan hanya romo-romo, suster-suster bruder doang. Anda juga perlu retreat atau rekoleksi minimal. Kalau retreat atau rekoleksi itu jangan ngoceh mulu gitu loh. Retreat, rekoleksi kok ngomong terus. Nah, itu nggak ada gunanya. Itu cuma pertemuan di luar kota aja, nggak jadi berkat nanti. Kerjakan pekerjaannya sendiri. Jangan terus-menerus nyuruh orang. Kadang-kadang membuat pekerjaan sendiri itu membuat kita menjadi lebih sehat ya. Disiplin tetapi fleksibel. Buat acara-acara kita yang disiplin, olahraga ya olahraga, tapi disiplin gitu loh. Disiplin artinya ya kalau olahraga seminggu harus 3 kali, ya udah seminggu 3 kali. Disiplin. Tapi kalau suatu ketika nggak bisa karena ini ya udah fleksibel. Tapi harus diingat, saya nggak boleh ini terlalu loose nih ya. Jadi harus disiplin juga. Balik lagi gitu. Kalau kita terlalu loose, akibatnya kita nggak menghasilkan apa-apa, nanti tahu-tahu tua. Perhatikan the now. Jadi masa sekarang itu adalah masa yang penting buat kita. Jangan mikir ke
Anda tuh jangan kejauhan ya, seringkali mikirnya besok, masa depan, 2 tahun. 20 tahun lagi, Anda itu nggak jadi seperti sekarang loh. Saya mau beli baju, aduh enggak ah, ntar buat masa depan aja deh. Loh, Anda masa depan sekarang bajunya masih S, masa depan bajunya udah S kerahnya doang. Sininya udah XXL. Anda nggak jadi cantik lagi. Beda nanti, mendingan perhatiin sekarang. Kalau ada uangnya, kalau ada bagian itu, belikan, jangan terlalu pelit. Perhatikan juga teman-teman yang penting, ya. Teman-teman, jangan teman-teman yang dicari yang berguna untuk masa depan, berguna untuk bisa dapat benefit, berguna supaya dia menghasilkan, berguna untuk kongsian. Aduh, kapan kita harus cari teman yang sehat, bukan teman yang bisa membawa kita keuangan doang. Keuangan tuh kalau mau selesai hilang juga. Tapi kalau mau Tuhan mau tambahkan, dengan sendirinya Tuhan akan tambahkan. Percayalah kepada Tuhan. Ekspresikan emosi dengan sehat, ya. Jadi ekspresi itu misalnya kalau kita lagi marah, ya bilang, Mama marah loh, Mama kecewa banget loh sama kamu kayak gini. Kamu udah Mama bilangin berkali-kali. Nah, mendingan begitu daripada kita pendem. Atau kalau lagi seneng ya, ketawa. Ketawa itu sehat loh. Tapi kita kan kalau ketawa, saya sering melihat perempuan-perempuan ini ya kalau ketawa tuh benar-benar seperti orang, Loh, kenapa sih? Kenapa membuat diri kita, self-image kita itu begitu santun ya? Ini kan lucu, kalau lucu ya ketawa aja sehat kok. Zaman sekarang gitu ya. Realistis bahwa tidak semua orang minta maaf. Anda mungkin menginginkan semua orang minta maaf supaya Anda sehat, tapi realistis aja. Ada orang yang nggak tahu minta maaf, biarin aja dia sakit. Kita nggak usah menjadi sakit, tapi kita realistis aja gitu. Yang kedelapan adalah merawat diri sendiri. Perawatan terhadap diri sendiri itu penting. Saya kira yang ini ibu-ibu nggak usah diajarin ya kan. Berteman dengan orang yang mendukung kita menjadi sehat. Tadi udah saya omongin juga. Anda boleh bicara tentang diri sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak pengen bicara tentang dirinya sendiri. Lebih senang bicara tentang orang lain. Tapi itu tidak sehat. Kadang-kadang boleh dong sharing, ngomong tentang diri sendiri juga gitu ya. Maafkan orang lain. Jadi kalau kita nggak mau memaafkan orang lain, kita akan terluka, kita akan jadi orang sakit, membawa luka itu ke dalam kubur. Dan itu tidak sehat. Anda harus yakin bahwa Anda harus memaafkan orang lain juga. Yang ke-12 adalah mencari bantuan profesional kalau Anda tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Bantuan profesional ini sangat penting seperti konselor, psikolog, dan lain sebagainya. Oke. Nah, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ketika kita berbicara mengenai luka ini, ya, yang terpenting buat kita adalah kita mau dipimpin oleh Roh. Ya, kita kalau mau mati dari keinginan daging dan tidak lagi hidup di masa lalu, melainkan masa kini dengan kelahiran yang baru, maka kita akan menjadi orang yang begini, percaya penuh dan menerima Tuhan secara pribadi. Menyampaikan kepada dunia bahwa Allah adalah pusat hidupnya, iman kita adalah hasil dari mendengarkan firman Tuhan, karakter kita berubah sesuai dengan keinginan Tuhan, dan tindakan kita adalah sebagai pelaku firman. Bayangkan ya, kalau kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, sakit, penyakit, dan luka, dan lain sebagainya itu akan segera menjadi sesuatu yang baik buat kita kalau kita bersedia dipimpin. Nah, ingat bahwa hidup kita nggak boleh seperti sekarang aja. Betapapun baiknya hidup saat ini, jauh lebih baik hidup yang bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, hidup menjadi kosong. Kita terus-menerus bertanya, mencari dan tidak menemukan. Kita nggak boleh. Paling nggak harus ada tahap-tahap tertentu, oh ini saya temukan, oh ini sudah saya amini, saya temukan, puji Tuhan gitu. Yang kedua adalah, tanpa pertumbuhan, kita hanyalah manusia yang mengumpulkan cerita, tetapi membangun kenangan buruk bagi sesama. Ceritanya banyak, tapi omongan orang udah bejibun buat kita. Nyinyir mulu. Kalau Anda merasa bahwa ada 100 teman Anda, dan 90 orang berbicara tentang Anda sesuatu yang jelek, Anda coba koreksi pada dirimu sendiri. Ini pasti kesalahan pikiran saya. Saya nggak boleh begini. Saya harus memberi kenangan yang baik. Mungkin omongan saya, sikap saya, introspeksi. Yang ketiga,
Bertumbuh membuat orang bersukacita karena melihat lebih banyak dan menemukan yang lebih berharga juga. Yang keempat, pertumbuhan memungkinkan orang memberi lebih banyak akan hal-hal yang memberkati, bukan yang melelahkan dan demi kepentingan sendiri. Jadi Anda harus yakin atau meyakinkan diri Anda bahwa Anda harus bertumbuh, tidak boleh mandek seperti sekarang ini saja. Nah, sebagai ayat penutup adalah ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kita sedang didatangi oleh Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai hidup baru dengan satu refleksi yang baru ini dan juga dengan pandangan dan pengetahuan yang baru ini. Semoga kita menjadi orang yang mempunyai hidup baru. Saya akan menyanyikan satu lagu, Anda boleh menyanyi, Anda tetap dibisukan atau di mute aja. Saya akan menyanyi, semoga saya bisa menyanyikan lagu ini dengan baik sebagai penutup, dan Anda memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin boleh Anda tanyakan. Tuhan mampukan saya, kami masing-masing, untuk melihat diri kami sendiri yang terpenting, dan Engkau akan menemukan kami. Akan selalu kasih Tuhan tetap ada. Akan terjadi
masih satu. Selalu menjaga, dia menentang pelihara seumur hidup. Semoga ini berarti dan semoga kita semua juga menjadi ulama dari kasih setia Tuhan menyertai kita semua untuk kita demikian materi. Baik, saya selesaikan, saya tutup. Silahkan saya kembalikan kepada Baik Romo, terima kasih. Pengajarannya sangat-sangat memberkati. Romo, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Romo mau membaca sendiri atau mau saya bacakan? Dibacakan aja. Bagaimana Romo? Dibacakan aja. Baik, oke. Yang pertama, Romo, apakah kebiasaan melakukan atau mengatakan sesuatu yang sering itu berarti ada luka? Bagaimana membedakan hanya kebiasaan dengan luka? Nah, kalau kebiasaannya gini ya, kalau halnya itu biasa, misalnya kita kan memang kita terikat oleh bahasa ya, terikat oleh bahasa. Alah, misalnya kalau gitu, kalau orang Jawa misalnya gitu. Ya Allah, masa Allah, misalnya. Kenapa? Karena lingkungan kita ngomong begitu. Nah, itu bukan sakit. Tapi kalau dikit-dikit misalnya gini, misalnya ada yang misalnya suaminya nyari, dompet aku di mana nih? Enggak, nggak tahu loh, gue nggak tahu, tadi kemarin gue aja nggak di situ loh, gue tadi itu dia langsung ngomong gitu ya. Atau misalnya ada orang lagi nyari, sepatu aku di mana ya? Ih, aku nggak lihat, orang aku dari tadi belum pulang, padahal nggak ada yang nanya gitu. Nah, berulang suatu sikap ini adalah berulang karena sakit, berulang karena luka. Kenapa? Karena ketika kita mengulang sesuatu, berarti itu menjadi pola kita gitu. Menjadi pola kita bertindak, dan itu yang kita sebut sebagai pattern buat kita bersikap, dan itu pasti berasal dari sebuah luka. Entah bagaimana konstelasi dan komplikasinya antara bagaimana itu bisa terjadi, mungkin bisa juga yang paling gampang sih ceritanya adalah dulu apa-apa dia dikasih tahu, ini siapa yang ngambil? Nggak tahu. Kamu kan yang ngambil kan? Emangnya anak nih emang ini banget nih, emang jahil, emang dikit-dikit dia ngambil. Nah, kita selalu dibilang mengambil ya, sehingga makin lama kita kebiasaan untuk mengatakan bukan saya, dan bukan saya. Begitu aja sih sebetulnya membedakannya. Jadi belum apa-apa udah defensif duluan ya, udah negatif. Betul, itu yang saya sebutkan sebagai defensif, tapi bukan kayak misalnya kebiasaan cailah, bukan. Nah, cailah itu misalnya, cailah ini banget, lihat bukan cailahnya tetapi materinya gitu. Iya. Misalnya ada orang pakai pakaian kuning, cailah pakaiannya kuning nih ya, misalnya. Cailah rambutnya dikeriting nih ya, cailah. Nah, berarti yang dia omongin itulah sebetulnya patternnya di situ, bukan cailahnya. Iya, iya. Itu membedakannya sih. Oke, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk menghandle orang yang toksik jika orang tersebut adalah anggota keluarga kita? Apalagi sekarang pandemi, tiap hari ketemu, dan orang itu nggak sadar kalau dia itu toksik. Selalu dia merasa paling benar, marah-marah sendiri, begitu Romo. Nah, emang sering begitu ya, kadang-kadang orang yang toksik itu satu selimut gitu Romo. Iya, ya. Nah, orang-orang yang toksik ini, tadi saya bilang tadi, kita mulai berani terbuka, ngomong. Kita juga berani berekspresi. Biasanya orang yang toksik, orang yang selalu menyakiti orang lain, itu akan terus-menerus begitu karena kita juga ekspresinya sama terus. Tadi kan saya bilang, ekspresi kita itu harus kreatif. Ekspresi kreatif itu berarti bisa, ya udah. Nanti kita nanti mulai tanggal 14 kita PSBB loh ya, kita nggak bisa ini loh ya, ini loh. Nanti kita tiap hari makan yang benar ya. Ya, karena nggak penting buat kita gitu loh. Ya udahlah gitu, nggak essential gitu. The topic is not essential. But when it comes to an essential thing,
ketika itu menjadi sesuatu yang esensial misalnya, ntar pokoknya kalau selama masa PSBB, kita semua di rumah pakai masker loh ya. Papa nggak mau meskipun kita serumah, kita harus pakai masker misalnya. Biasanya kita bilang, iya, oh kayaknya kok enggak ya, aneh banget ya kita serumah. Pakai ini, kita nggak kemana-mana. Pak, nggak usah begitu, ngapain ya PSBB orang satu rumah kok pakai PSBB? Enggak, pokoknya Papa bilang pokoknya kita semua pakai masker, nggak bisa enggak? Enggak, aku bilang. Kamu kok ngelawan, ngapain sih kamu tiba-tiba jadi ngelawan gitu? Nggak tiba-tiba, harusnya begini aku tuh. Gitu. Jadi, kalau ketika kita kreatif menyampaikan sesuatu, kreativitas kita itu akan menyadarkan orang bahwa dunia tuh nggak seperti yang dipahami dia gitu loh. Jadi kita menyembuhkan orang itu dengan kesehatan kita gitu. Jangan nuntut dia untuk menjadi sehat. Dia sehat apa enggak itu adalah memang proses yang harus dia jalani sendiri. Tapi kita ini orang yang harus membantu dia mengatakan bahwa dunia tidak seperti yang kamu pikirkan. Salah satunya adalah dengan mengubah ekspresi tadi. Jadi kita boleh marah nggak? Boleh. Kamu jadi pemarah sekarang? Enggak. Kemarin aku nggak marah. Ketika kamu ngomong kita semua harus di rumah, harus misalnya masakannya harus yang sehat, aku nggak marah. Itu juga aku yang masak loh. Tapi aneh nggak sih sekarang? Kita serumah, nggak kemana-mana. Terus tiba-tiba di rumah harus pakai masker ketemu. Kamu nggak ngap? Terus maksudnya aku suruh bikin masker yang bolong-bolong? Enggak bakalan, aku nggak bakal mau. Pokoknya kalau kamu nerusin, anak-anak nggak akan aku kasih. Jadi kamu ngelawan, bukan yang ngelawan. Ini yang benar begini. Oh kamu tiba-tiba gitu, siapa yang ngajarin? Romo Erwin. Gitu aja bilang. Jadi harus tahu artnya untuk tarik ulur itu ya Romo ya. Betul. Itu namanya kreatif berekspresi. Jadi ekspresi orang tuh ada yang begitu, terus kalau udah diem terus. Itu juga sebetulnya luka. Kalau kita ekspresinya iya, inje, saya, monggo, itu artinya kita pengen jadi hamba sahaya, tapi hamba sahaya artinya apa? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga artinya yaitu gitu. Berarti ada itu jiwanya tidak ada. Isinya adalah kerendahan diri. Bukan merendah, tapi Anda rendah diri, itu namanya. Diam-diam aja tapi ternyata batin ya Romo ya. Betul. Oke, berikutnya. Romo, pada slide pengaruh pada diri, apabila 12 poin itu saya rasakan ada pada diri saya, apa itu wajar? Apa ada tingkatan-tingkatan luka, misalnya level stres, level depresi, dan sebagainya? Tentu saja itu ada tingkat-tingkatannya ya. Kalau Anda 12-12-nya pernah ngalami, itu beda dengan 12-12-nya at the same time itu menjadi satu gejala ya. Jadi diagnosanya semua ada, nah itu salah. Kalau itu berarti Anda salah mengira, nggak mungkin orang 12-12-nya ada. Kalau pernah ngalamin, itu pasti pernah, saya bilang ya. 12-12-nya pernah ngalamin itu benar, tetapi tidak pasti tidak mungkin kalau kita punya stres, pikiran, perasaan otomatis, kontrol diri, suara rekaman, pembelaan diri, pola relasi, prioritas pilihannya, orientasi hidup, cara melihat dunia sekitar. Ya kalau itu semua berarti Anda sakit berat. Anda harusnya di rumah sakit Wisma Atlet. 12 nggak mungkin, jadi Anda salah mengira. Itu underestimate diri sendiri, nggak boleh. Yang bertanya siapapun, saya harus mengekspresikan ini, mengatakan sesuatu yang benar. Anda salah menduga, Anda pasti jauh lebih sehat dari itu. Nggak mungkin ada orang 12-12-nya ngalamin. Mungkin Anda tergolong orang yang menurut saya rendah diri tadi, inferior. Oke, terima kasih Romo. Romo, apa tips yang paling tepat untuk menyikapi pandangan miring teman-teman atas bad habit kita, berupa menyenangi tidur? Sebenarnya sakit Romo, tapi dikatain kebo. Jadi misalnya saya seorang yang suka tidur, ya, saya suka tidur lalu saya dikatain kebo sama teman-teman, lalu saya merasa sakit. Gini aja cara ngukurnya, yang ngomong berapa orang gitu. Tadi saya bilang kan mengenai jumlah orang kan, itu penting. Kalau yang ngomong cuma dia orang yang susah tidur, ya udahlah, kebaskan debunya kata Tuhan Yesus, gitu. Tapi kalau yang ngomong, ini dari 20 orang kelompok PD ini,
yang ngomong ada 16 orang. Hati-hati, kok 16 orang kenapa ngomong gua kebo semua? Jangan-jangan body saya yang kayak kebo, bukan soal tidurnya. Atau memang benar dia melihat bahwa saya sering telat, jarang datang, atau karena saya ketiduran. Atau kalau ditelepon saya nggak pernah ngebales, jawabannya selalu sama. Pembelaan diri saya selalu, maaf ya gue juga baru bangun tidur, maaf ya baru bangun nih, maaf nih tadi kemalaman soalnya gue ini. Jadi alasannya selalu tidur. Nah, salah Anda sendiri berarti. Kadang-kadang orang itu membangun benteng diri sendiri, ibaratnya membangun nisannya sendiri gitu loh. Membuat orang jadi menduga bahwa dia tuh urusannya tidur mulu. Lu tuh mah kebo ya, asal ditelepon bilangnya baru bangun tidur. Nanti ditelepon nggak diangkat bilangnya semalam kemalaman. Isinya tidur mulu. Nah, kalau begitu caranya adalah mencari alasan yang lain supaya Anda bebas dari kata-kata tidur. Maaf, baru bangun. Oh, itu sama kalau itu. Ya, jadi harus tahu kapan introspeksi diri sendiri, tapi juga nggak boleh terlalu baper gitu ya, Romo. Ya, harus tahu lah. Intinya tuh memang harus benar-benar ada variasi. Variasi hidup itu sebetulnya penting, tetapi orang jarang memahami. Kayaknya udah self image-nya begitu, ya udah saya begini aja. Padahal sebetulnya nggak boleh. Orang kan harus bervariasi. Iya. Berikutnya Romo, saya sakit panic attack karena trauma luka batin dengan mama saya. Belakangan sering kambuh. Kalau kambuh, saya merasa roh saya ditarik dan takut mati. Ketakutan mau kambuh. Ketakutan mendengar suara orang sholat, terutama maghrib. Menurut Romo, apa ini bisa sembuh? Bisa, tetapi harus intervensi dari seorang ahli. Ya, jadi begini ini harus diselesaikan secara klinis. Saya tidak bisa menyembuhkan karena kalau panic attack itu harus disembuhkan dengan medikasi atau pengobatan. Maka yang bisa mengobati adalah para psikiater. Kalau panic attack-nya baru biasa, misalnya seperti keringat dingin pada saat saya bagaimana itu masih. Tapi kalau udah sampai mendengar azan, mendengar apa yang berkaitan dengan mati itu aja udah panik ya, sudah panik ya, berarti memang Anda membutuhkan medikasi menurut saya gitu. Makasih Romo. Romo, bagaimana menyadari orang yang toksik? Jika ditegur makin lama bukannya memperbaiki diri atau bertobat, tapi makin jauh melakukan kesalahan. Nah, barangkali kita menempuhnya secara kreatif juga. Anda jangan hindari kata tegur itu loh. Dikit-dikit kita kan kalau ada yang salah tegur. Nah, itu tuh cuma Anda tuh cuma punya satu cara membuat orang menjadi sehat kembali gitu. Biasanya orang tuh kan kalau misalnya dia mengalami situasi yang nggak enak, dia sendiri udah nggak enak loh, ya. Jangan-jangan dia juga udah nyesel kenapa aku gampang panik gitu kan? Kok panik? Kenapa aku gampang ngomong jorok, gampang ngomong kotor, atau mungkin gampang galak, gampang marah gitu. Mungkin dia sendiri udah kesel dengan dirinya sendiri gitu. Nah, jangan tambah dengan teguran lagi. Sekarang variasikan. Variasinya caranya gimana? Pegang aja misalnya. Dia marah-marah. Misalnya nih diperhatiin ya, yang nontonnya pada videonya pada nggak kelihatan ini, mungkin Anda inferior juga ya. Yang videonya nggak kelihatan nih, Anda harus melihat saya nih. Nah, misalnya dipegang gini. Hidup jangan marah mulu, santai. Ngapain nggak pegang-pegang aku? Gue kalau marah nggak usah ada begini-gini, rayu-rayuan. Yang rayu juga siapa? Duit masih ada, nggak capek. Itu contoh. Jadi bahasa cinta itu kan ada 5. Ya. Ketika kita misalnya orang ini ngomong gini, lu ya, para semua ya, rese banget selalu sepatu gue lu disembunyi-sembunyiin. Gue kalau cari susah. Nggak usah begitu. Yang sering lupa naruh kan kamu, nggak usah ngomong gini marahin gue nggak usah diajar-ajarin. Gue bisa naruh-naruh gini-gini. Ih, keren deh ternyata suara kamu ya. Suara kamu bisa besar gitu, bagus loh. Indonesian Idol bisa bagus tuh loh. Nyanyi lagunya Judika tuh bagus banget suaranya. Nggak usah bercanda-bercanda, oh nggak ini. Nggak bercanda, orang kan ya masa dari kejelekan kan pasti ada yang bagus dong. Jadi maksud lo jelek, duduk-duduk mau minum apa gimana sih? Nah, dia jadi hilang lama-lama. Cuma ini membutuhkan memang kedewasaan 1. 2, kreativitas orang. Yang ketiga adalah membangkitkan selera humor kita gitu. Kalau orang kan biasanya negatif ditimpa dengan negatif. Gue kasih tahu ya, sekarang ya, bukan lu doang yang bisa marah. Lu tahu ya, lu
Mamang dari tadi tuh jelek. Nah, ini orang kan lagi, dia sendiri udah lagi sepaneng, ditambah dengan energi negatif, ya kan? Kalau listrik, negatif-negatif ketemu jadi positif. Yang ini negatif-negatif, yang ada adalah neraka jahanam. Ya, Nah, maka bersikap kreatif itu sangat penting. Kreatif dalam arti apa? Kreatif dalam arti dari sikapnya. terima kasih Romo. Berikutnya, bagaimana sebaiknya kita bersikap saat mendampingi teman yang terluka sejak masa kecil dan ingin sembuh, tapi tidak mau diajak ke psikolog, sedangkan saya pribadi tidak punya kapasitas profesional untuk dapat membantu. Ditemenin aja. Jadi ditemenin aja, karena kesembuhan itu adalah tanggung jawabnya pribadi. Anda jangan terlalu mengambil tanggung jawab orang. Ya, kalau Anda memang bisa menemani dia menjadi teman, ya sebatas kemampuan aja. Jangan sampai Anda sendiri melampaui batas. Karena wilayah Anda itu bukan wilayah dia, gitu. Jadi wilayah Anda itu ada batasnya. Kalau kita semuanya mau terus, mau menolong dia, pokoknya dia harus sembuh di tangan aku, dia harus sembuh. Memangnya you Kapten Amerika, ya kan? Memangnya you Superman yang bisa nolong orang. Kalau mau ditolong, kalau dia udah bahagia dengan hidupnya sendiri, ya biar aja, mungkin nanti kematian yang akan membuatnya berubah. Kan? Jadi harus ada saatnya di mana kita harus, apalagi Anda bukan seorang ahli, jangan-jangan apa yang Anda sarankan, atau suggest, atau advice, itu adalah sesuatu yang justru makin merusak. Maka, ingetin aja diulang-ulang, temuin dong, gue punya nih psikolog, besok lagi dia nggak mau. Udah jangan nama psikolog, gue punya psikolog nih, mana manis, mana dia baik banget orangnya. Gue nggak butuh psikolog, ngapain sih, emang gue sakit apa, gue gak sakit kok. Nah, diemin aja, nggak usah ditanggapin lagi besok. Dia kayaknya dia punya ini deh, punya kemampuan gitu, punya kemampuan mengamat-amati, melihat, menganalisa, kemudian punya kemampuan mengobati. Itu nama lain dari psikolog atau psikiater sih sebetulnya. Cuma pakai nama lain aja. Nah, dia mungkin, siapa tuh? Oh, dia pintar banget, dia punya ini, pokoknya dia ada ilmunya, dia ngerti, bisa menganalisa orang, tuh nanti dia bahkan bisa ini, dia tahu kok obat apa yang harus di ini. Dia ngapain? Dokter? Iya, dokter. Bukan psikolog, emang bukan. Dia psikiater sebetulnya. Psikiater itu dokter jiwa, ya kan? Nah, pakai sekali lagi. Kalau Anda tidak mampu bebaskan debunya, ada saatnya Anda membuat reference. Jadi, merefer. Tidak boleh orang terus-menerus membantu orang yang sama tetapi tidak berhasil. Berarti dia tidak cocok denganmu. Anda harus berhubungan dengan dia sebagai teman aja, bukan sebagai terapis dengan kliennya. Nggak boleh. Thank you, Romo. Lalu, bagaimana cara mengatasi orang yang demen debat kusir? Waduh. Yang selalu merasa benar sendiri. Yang demen debat kusir ya. Debat kusir itu kan namanya kusir ya kan. Sambil mengemudi, itu kan kayak, dia kan fokusnya kan, kenapa namanya debat kusir itu gini. Kan orang sambil mengemudi kan, yang dikemudikan harusnya kan kuda ya nggak sih? Nah, dia kan fokusnya ke kuda kan. Makanya debatnya jadi ngaco. Si itu ya kita ngomong misalnya kayak Bu Tejo deh ya ininya ya. Emang si itu apa si Sri itu ya punya suami lagi kan ya? Ya punya kali, orang dia juga ini nama juga perempuan ya, mungkin dia juga kegatelan kali ini ngomongnya ini, jadi mungkin jadi dia ini kan aslinya nggak dipikir gitu loh. Itulah debat kusir gitu. Sehingga debat kusir itu sebetulnya tidak dipikirkan. Lah kalau Anda mau masuk dalam debat kusir, Anda bukan seorang kusir, Anda seorang penumpang yang punya banyak waktu memikirkan. Ya mendingan dengerin aja dia ngomong. Nggak usah di debat-debat. Kita juga kalau capek berhenti sendiri, atau dia kalau minum juga berhenti, nanti paling capek dia ngomong gitu kan. Nah, debat kusir itu tidak berguna. Maka caranya adalah mendiamkannya. Oke, Romo. Ketawa itu juga termasuk loh, termasuk tanggapan loh. Jadi kalau misalnya ada orang, tahu nggak itu tuh punya, ternyata dia tuh suaminya dua, yang ini, bayangkan ini Ibu Tejo ya misalnya. Itu termasuk tanggapan. Jadi kalau caranya adalah diam aja, pasang muka lurus. Kamu udah diajak ngomong kan diam aja sih. Kamu kenapa sih? Kamu tuh ngomongnya ngaco. Dah titik gitu aja. Selesai dia pasti.
Tapi kalau kita masih, oh, betulan toh? Apa toh? Wah, itu orang dia kasih ngomong, betul toh? Wah, itu udah, wah, bisa lebih panjang lagi. Debat kusir itu biasanya terjadi justru karena satu orang dibiarkan menguasai pembicaraan yang tidak ada ujungnya. Kusir itu kan menunggu sampai kudanya berhenti. Kudanya nggak berhenti-berhenti gitu loh. Yang bisa menghentikan siapa? Dia sendiri. Ya. Oke, berikutnya Romo. Saya punya teman yang luka batin dari kecil, tapi tidak menyadari kalau dia luka. Pokoknya sering kambuh dan suka curiga sama teman-teman. Suka tahu-tahu marah tanpa sebab. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak saya bilang ke dia kalau kamu itu luka batin? Mending ikut seminar tentang luka batin biar terobati. Atau bagaimana gitu. Saya takut kalau saya to the point, nanti dia malah marah sama saya secara dia usianya lebih tua daripada saya. Betul, jadi jangan pernah ini kan orang-orang Katolik, orang-orang Kristen ini suka sekali ngomong tentang luka batin ya. Dikit-dikit, lu LB, lu LB, lu LB. Itu LB itu sebetulnya nggak ada loh ilmunya, beneran loh. Kalimat luka batin aja tuh nggak ada di ilmu manapun. Yang ada itu luka emosi. Jadi dalam ilmu pengetahuan dunia itu nggak ada namanya luka batin. Yang ada tuh luka emosi. Dalam ilmu psikologi itu nggak ditemukan luka batin. Luka emosi itu bisa disembuhkan. Maka kita kalau ngomong, mungkin jangan, lu luka batin, itu kan kayak kesannya kan kayak orang sakit ya kan. Boleh nggak kalau kita kali waktu yuk ketemu, ini ngobrol-ngobrol sama Ibu Ani, Ibu Ina, Ibu Sinta, Ibu Tuti, Ibu Tejo. Dia itu bisa bantu kita, mungkin ya kita ngobrol sana, yuk aku temenin, mau nggak? Ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja, siapa tahu dia bisa bantu. Bantu apa? Ya bantu kamu itu. Kenapa emang aku? Aku nggak tahu sih ngomongnya apa, tapi kita tanya aja nanti sama ibu itu, sama bapak itu. Dia pasti tahu deh. Kenapa kamu kan sering curhat sama aku, ya curhat-curhatmu itu loh, gitu. Itu kan menghindarkan kita atas tuduhan luka batin kan. Kenapa? Karena kalau kita luka batin itu berarti kita sudah menuduh dia. Kita sudah melabel, namanya labeling orang. Labeling orang itu kalau orangnya nggak terima, kita bisa kena loh. Iya. Tapi kalau nggak labeling, ya kayak kamu ngomong itu, ya kayak kamu ngomong itu, gitu. Kembali cara menyampaikannya harus kreatif ya Romo ya. Betul banget. Lalu kalau si toksik lebih tua daripada kita, dikasih tahu baik-baik, malah sumpah-sumpah, harus bagaimana Romo? Sumpah-sumpah maksudnya apa ya? Marah-marah. Maki-maki. Oh, maki-maki. Ya udah nggak usah temenin kita nggak cocok sama orang itu, gitu aja. Kalau dikasih tahu baik-baik, Mas. Kalau baik-baik nggak bisa, berarti kita nggak cocok. Beneran. Tidak semua orang harus kita. Jadi gini ya, para ibu ya, dan bapak, kalau kita itu baik sama orang, kita boleh baik sama semua orang. Kita boleh mengampuni orang. Tapi kita tidak harus berteman dan bersahabat dekat dengan semua orang. Itu rumusannya. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau aku tidak cocok dengan kamu, berarti aku akan mengebaskan debunya. Ingat, Yesus sendiri tidak cocok dengan orang yang berasal dari kampungnya sendiri. Masih ingat nggak? Yesus ditolak di Nazaret, ya kan? Nah, karena dia ditolak di Nazaret, maka dia tidak membuat apapun di Nazaret, dan berarti dia tidak bersahabat dengan orang Nazaret. Gitu. Jadi, kita boleh baik. Yesus tidak punya masalah dengan orang Nazaret. Yesus tidak pernah mengutuk orang Nazaret. Yesus tidak pernah bermasalah atau berdebat kusir dengan orang Nazaret. Tapi dia tidak membuat apa-apa sebagai tanda bahwa saya nggak cocok sama kamu, gitu aja sih. Ya. Kalau reaksinya kebalikannya Romo, ditegur malah bukannya marah-marah, tapi makin tenggelam, makin menjauh gitu. Terus cari apa itu dia sebutnya kubu lain untuk membenci saya, kontra dengan saya. Itu sama nggak cocoknya. Ya. Sama, kalau kita nggak cocok dengan dia, ya udah, makanya nanti daripada makin jelek, mendingan kita menghindari relasi yang dekat dengan dia. Jadi teman biasa aja. Biasanya teman biasa itu tidak menyakiti, tapi teman yang luar biasa itu yang biasanya membuat kita jadi berharap kan. Kalau sahabat kan pasti kita ngarep kan, dia baik, dia apa gitu kan.
Ya, memang orang terdekat adalah orang-orang yang lebih yang menyakitkan. bisa menyakiti kita lebih baik kan. Romo, kalau kita sering mengeluarkan air mata, bukan karena sedih aja, tapi misalnya terharu, bangga, doa ucapan syukur, itu kenapa ya? Kalau memang pas ucapan syukurnya itu, untuk semua ucapan syukur kita langsung mengeluarkan air mata, gampang nangis, mungkin kita tipikal orang melankolik, ya kan? Tapi kalau air mata kita tuh tematik, Tuhan, Tematik. Tuhan kami percaya, ada begitu banyak anak-anak yang terlantar, ada begitu banyak anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, mereka yang tidak mampu. Berhenti dulu ngomong. Berarti ketika ngomong mengenai anak-anak, dia mulai ini tematik tadi saya bilang, ya kan? Berarti lukanya di situ. Tapi tidak semua tangisan, memang ada, apalagi ibu-ibu sakit semua dong, dikit-dikit nangis, ya nggak sih? Tapi kita bisa mengenali penyakit kita itu atau luka kita itu berdasarkan temanya apa gitu. Ya, harus tahu sendiri ya. Hmm. Oke, Romo, tabiat watak. Saya ceritain dulu. Mama saya itu selalu nangis kalau sesuatu hal yang berkaitan dengan anak-anak. Maka saya tahu, ya. Masa kecil dia adalah dia ketika berumur 5-6 tahun gitu, papanya meninggal. Jadi papanya mama saya itu meninggal. Kayaknya nggak ada yang mungkin 5 tahunan ya. Nah, ketika papanya meninggal, lalu dititipkan nih, mereka sudah punya 5 anak, 4 dititipkan, 1 dibawa ke Semarang, mama saya waktu tinggal di Jawa Timur. Nah, 4 ini dititipkan pada adiknya nenek saya. Di sana dengan di adiknya nenek saya itu, kemudian mereka mengalami kemiskinan, mengalami zaman dulu lah ya, namanya zaman dulu, suruh jual makanan, pokoknya ratapan anak tiri deh gitu, padahal sama tantenya sendiri loh. Nah, mama saya itu merasa terlantar gitu, karena sering juga mungkin makannya makan nasi aja mesti nyuri-nyuri, dan dia akhirnya karena waktu itu di Tuban deket laut, dan kemudian setiap kali ditakut-takutin sama tantenya itu, kamu kalau nakal lagi tuh aku lempar kamu ke laut, satu gitu. Yang kedua adalah kamu susul sana mama kamu di laut sana, padahal kan Tuban sama Semarang itu kan jaraknya kalau sekarang kita tahu kan semua di pesisir pantai utara Jawa kan. Cuma, nah pandangan itu membuat si orang tua saya itu, mama saya itu menjadi punya pandangan sekarang kalau di laut, kalau sendiri dia bengong, jadi nggak boleh sendiri di laut. Jadi kalau saya bawa ke Ancol nih misalnya nih ya, kita ketemu di Ancol, Mam, aku punya ini mau nggak ke Ancol? Ya udah kita jalan-jalan di Ancol katanya. Tapi kalau di Ancol dia nggak boleh duduk sendiri, nggak ada yang ngajak ngomong, pasti akan nangis sendiri, apa sendiri gitu. Teringat zaman dulu. Atau hal-hal yang terkait dengan topik anak-anak, dia pasti akan membela dengan apapun ini. Makanya kalau ada anak-anak yang jadi pengemis tuh, udah deh, pintu langsung dikunci, pintu jendela, pintu mobil itu. Karena kalau nggak langsung dia akan kasih gitu, uang gitu loh. Nah, menurut saya itu adalah contoh yang paling akurat ya. Sehingga kesedihannya tematik, nangisnya juga tematik, tidak berkaitan dengan yang lain-lain lagi. Begitu. Oke, terima kasih Romo. Oke Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu kita tidak mungkin minta Romo untuk menjawab semua pertanyaan ya. Tapi mohon Bapak dan Ibu untuk tidak live dulu, karena ibadat kita akan diakhiri oleh berkat dari Romo. Oke baik, sedikit pengumuman Bapak dan Ibu bahwa kita tunggu dulu share screen-nya. Ini ada kegiatan dari PA Bunda Teresa. PA Bunda Teresa udah berdiri selama 12 tahun, dan selama 12 tahun ini kami bukan hanya saja belajar pemahaman Alkitab untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi kami juga melakukan karya nyata, mungkin seperti di BKS bulan September ini. Kita berusaha untuk menjadi sesama bagi orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan saat ini adalah kami membantu sebuah sekolah Katolik di Lorotolus di pedalaman Artambua untuk pendidikan anak-anak dari SD, SMP, SMA di sana, termasuk untuk membantu gaji-gaji dari guru-gurunya. Karena bila mereka tidak ada support dari kami, akan sangat
besar kemungkinan guru-guru itu tadi berpindah ke sekolah lain, ke seberang seperti itu. Selain itu kami juga bekerja sama dengan komunitas Kencan dengan Tuhan untuk membagikan nasi kotak ke para pemulung dan pengemis. Selain itu kami juga memberikan sumbangan beras bagi sekitar 2.000 buruh yang hari ini terkena PHK dan ada di sekitar Jakarta. Untuk donasi, untuk kolekte, bisa dilihat di layar Bapak dan Ibu. Untuk ke PA Bunda Teresa, tertera akunnya di situ. Dan untuk persembahan untuk Romo Erwin juga tertera di layar. Mungkin bisa difoto dulu. Untuk permintaan doa, kebutuhan doa, bisa menghubungin Ibu Catherine dan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke tim pujian. Oh, berikutnya maaf, satu lagi. Minggu depan ada PA seperti biasa setiap hari Kamis jam 2, temanya tentang kekudusan. Apakah kita harus berdoa terus untuk menjadi kudus? Kalau saya sibuk, bisakah saya menjadi kudus? Kita akan bahas hal ini minggu depan. Saya kembalikan ke tim pujian. Baik, terima kasih Bu Sheila. Bagaimana teman-teman, saya yakin bahwa masing-masing dari kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman yang dibagikan oleh Romo Erwin. Teman-teman, tanggal 5 September kemarin, minggu lalu, adalah hari yang sangat spesial untuk Romo Erwin. Jadi saya mau mengajak teman-teman, ayo hari ini kita berikan sapaan selamat ulang tahun kepada Erwin. Dan atas nama PABT kami mau menyampaikan Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Happy birthday Romo Erwin. Semoga selalu sehat, panjang umur, selalu sukacita dan berkat Tuhan menyertai Romo. Amin. Amin. Mungkin kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Romo Erwin, boleh kami minta untuk memimpin doa penutup? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami di dunia ini penuh dengan keindahan. Ada hal-hal yang baik yang Kau anugerahkan pada kami. Tetapi ada juga hal-hal yang menjadi tugas kami untuk memperbaikinya. Engkau memang menjadikan kami manusia yang tidak sempurna. Supaya kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau, cinta kasih-Mu, kami bisa menjadi sempurna. Berkati kami sesudah kami mengenal luka-luka kami di masa lalu, yang sampai hari ini bisa mengganggu relasi kami. Kami percaya kami boleh menjadi berkat bagi suami, istri, anak-anak, atau orang tua kami, dan teman-teman serta sahabat, dan siapa saja yang kami jumpai. Berkati kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan terutama berkati juga persekutuan doa ini. Biar selalu kami membawa berkat bagi orang-orang yang kami temui di mana saja. Semoga hari ini menyenangkan, dan sampai dengan minggu depan kami boleh membuahkan hal-hal yang positif dan kreatif dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam, terima kasih. Terima kasih Romo. Teman-teman jangan Terima kasih Romo. Selamat jangan ulang. keluar dulu teman-teman. Terima Kita kasih. setelah mendapatkan firman, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Terima Sungguh kasih, kita berarti Romo. menerima Terima sukacita kasih. Terima kasih dari Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. dari surga. kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Pudela, Terima kasih untuk semua yang melayani. Happy birthday, Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Terima sukacita surga. Selamat ulang tahun, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi teman-teman, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Stay home, stay safe. PSBB mulai lagi minggu depan dan kita ketemu lagi minggu depan hari Kamis. Terima kasih. Selamat sore. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima Thank kasih. you, bye, Pastor. Thank you, bye semua. Thank you, Sisila. Thank you. God bless. God bless. Romo nih dari Erwin, thank you tim PABT. Dadah. semua. Terima Thank kasih you. semua. God bless Dadah. you. Thank you. God bless.